Dan memang manusia zuyyina linnas hubbus syahawat. Kata Allah, memang manusia ini diliputi hawa nafsu. Ada orang itu hanya bisa melaksanakan perintah, tapi nggak bisa menjauhi larangan. Kalau ke masjid, Masya Allah 5 waktu, soft depan. Tapi maaf, untuk urusan riba nggak ninggalin. Makanya takwa itu 2, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sahabat ATF Podcast dimanapun Anda berada. Hari ini saya Eko Setiawan kembali hadir di program ATF Podcast, tapi edisi spesial Ramadan. Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan penuh keberkahan, di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kali ini kita akan berbicara, ngobrol, berbincang, santai tetapi penuh dengan manfaat bersama dengan Habib Mustafa Al-Khirij, pengasuh Pondok Pesantren Darul Toha Batu, yang beliau hari ini bersama dengan saya di program ATF Podcast kali ini dengan topik bahasan kita hari ini, Recharge Iman di bulan suci Ramadan. Saya langsung saja ketemu dengan Habib Mustafa. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar, Habib? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Puasa sudah berjalan 2 hari ini. Alhamdulillah, lancar semuanya. Barokah. Barokah. Apa bedanya dengan hari biasa dengan bulan suci Ramadan, Habib? Kalau dari sisi aktivitas dan kesibukan? Yang jelas, kalau bulan Ramadan aktivitas malam lebih penuh daripada aktivitas siang. Kita mulai, kalau di luar Ramadan, mulai pelajaran jam 6:30 pagi. Tapi setelah bulan Ramadan ini, setelah zuhur kita baru mulai taklim. Oh iya, iya. Sampai dini hari. Sampai malam nanti ada namanya barnamij, kita ada duduk-duduk santai sampai sekitar jam 11, jam 12 malam. Bahkan ada nanti momen sampai sahur. Setelah subuh, setelah hizib Quran baru kita istirahat. Luar biasa ya. Jadi memang perbedaan dari sisi kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan lebih padat ya. Betul. Banyak. Lebih banyak. Kita bicara tentang pemaknaan bulan suci Ramadan. Ramadan itu kan identik dengan menahan. Yeah. Jadi ada istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan nahi mungkarnya yang ke dalam. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih kita memaknai bulan suci Ramadan bagi umat Islam? Ya, Ramadan atau yang kita diwajibkan di dalamnya itu puasa. Itu ada 2 makna, yaitu makna zahir dan makna batin. Kita secara zahir dituntut untuk menahan untuk makan, menahan minum, menahan untuk kumpul dengan istri, menahan juga hal-hal yang membatalkan puasa di situ. Itu hanya ibaratnya kulit luar puasa tersebut. Cuman umat Islam di situ juga dituntut secara batin, yaitu menahan dari hal-hal yang sifatnya membatalkan pahala puasa, seperti semua yang berkaitan dengan maksiat lisan, berbohong, riba, ngerasanya orang, kemudian adu domba, sumpah palsu, ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik, yang itu bisa menghilangkan esensi puasa tersebut. Makanya ketika keluar bulan Ramadan, kata Nabi, seperti orang yang sudah bersih daripada dosa karena dia menjaga dari hal-hal yang sifatnya haram di bulan Ramadan. Ini kenapa kalau kita amati sekarang ini banyak yang masih memaknai puasa itu lahirnya saja? Ya, mungkin karena masyarakat ini belum tahu ya esensi puasa Ramadan itu, bahwasanya untuk menginjak hawa nafsu kita, terutama untuk menjaga lisan, kemudian nuruti hawa nafsu. Bisa jadi karena 2 hal. Pertama, kurang pahamnya mereka terhadap agama, dan sulitnya mereka untuk menyisakan waktu duduk di majelis-majelis ilmu. Kemudian yang kedua, mungkin kurangnya menomorsatukan pemahaman kepada ilmu tersebut. Akhirnya nggak tahu mana yang perlu menjadi esensi yang difokuskan ataupun yang tidak. Jadi memang pemahaman itu perlu ya? Perlu sekali. Tidak hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus saja gitu. Betul. Yang batin tadi, yang pada substansinya itu juga harus dipahami. Betul. Suatu contoh masyarakat kita ini kan banyak misalnya
pada saat kita puasa ada yang jualan takjil di pinggir-pinggir jalan. Itu kalau kita melihat ada sesuatu yang berlebih-lebihan, Habib. Borong makanan, dan bahkan pada saat berbuka itu cenderung kalah. Nah, ini kan ada semacam nafsu untuk nanti balas dendam. Nah, bagaimana tadi kaitannya dengan pemaknaan puasa secara lahir dan juga batin? Apakah itu juga salah satu termasuk yang bisa menggugurkan pahala puasa atau bagaimana? Betul. Sebagaimana disebutkan dalam ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita berpuasa. Di akhir ayat tersebut Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Untuk mencapai takwa ini kan macam-macam jalannya. Di antaranya yang paling bagus di bulan Ramadan dengan menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu inilah yang terkadang masyarakat ini masih belum tahu cara menggodanya, cara menahannya, cara mengendalikannya. Dan memang manusia zuyyina linnas hubbus syahawat. Kata Allah, memang manusia ini diliputi hawa nafsu. Kalau pengen tahu nafsu kita, ini kadang kita kalau sebelum buka puasa, ibu kita goreng lauk itu kita ngambil tempe yang paling besar biasanya. itu nafsu itu. Iya, nafsu. Sebenarnya kalau kita makan sama aja. Kadang yang besar kita nggak habis malah. Maksud saya yang kita garis bawah itu nafsu. Disitulah dilatih di bulan Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana kalau kita berbuka itu dengan seadanya, sebagaimana tuntutan Nabi, pertama dengan kurma. Kalau kita pengennya bukan cuma kurma, kalau perlu es dulu. Iya. Bahkan maaf kalau gorengan. Ahli hisab tuh rokok dulu. Tapi memang itu sunnah atau wajib? Kalau yang kurma itu sunnah. Ya? Kalau nggak ada kurma, sesuatu yang manis lah. Manis. Karena intinya apa? Intinya mengendalikan hawa nafsu. Selama 1 bulan, karena dalam riwayat nafsu itu nggak bisa tunduk kecuali dengan lapar. Kecuali dengan lapar bisa kita atur itu lapar itu. Nafsu itu, maaf. Ya. Bib, lalu bagaimana cara kita mengukur atau paling tidak parameter kita mengukur iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bib? Ya. Cara mengukur iman dan takwa itu tergantung dari seberapa besar kita melaksanakan perintah dan seberapa besar kita menjauhi larangan. Ada orang itu hanya bisa melaksanakan perintah tapi nggak bisa menjauhi larangan. Kalau ke masjid, Masya Allah 5 waktu, soft depan, tapi maaf untuk urusan riba nggak ninggalin. Atau juga ada yang begini, yang penting saya nggak maksiat, saya nggak ngelanggar, cuma saya juga nggak sholat, saya juga nggak puasa. Yang penting itu yang penting, yang seperti ini juga nggak bagus. Makanya takwa itu 2, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya. Bagaimana supaya iman dan takwa kita itu terus? Karena kan kita tahu manusia itu dinamis imannya. Ya, betul. Memang ya, manusia itu imannya naik, turun. Kalau imannya malaikat, standar. Imannya Nabi, naik terus. Ada beberapa kiat-kiat. Pertama, ketika iman itu turun, cobalah duduk dengan orang-orang yang imannya kuat. Para ulama, para kiai, para habaib. Termasuk Tomboati itu berarti, Bib? Tomboati. Wong Kang Soleh Kumpulono. Betul. Lingkungan ini berarti. Kalau enggak minimal kata ulama baca kitab mereka. Baca biografi mereka. Kadang baca biografinya sudah bikin iman tuh naik. Jadi itu salah satu cara bagaimana tetap menjaga iman dan takwa kita nggak turun. Nggak turun. Nah, jadi lingkungan itu circle-nya harus difikirkan. Nah, di bulan suci Ramadan ada yang mengatakan bahwa tidurnya saja ibadah. Nah, itu seperti apa sebenarnya makna itu? Iya, ada yang memahami tidur ibadah itu bukan terus kita tidur seharian, bukan. Maknanya ketika kita ibadah maksimal di bulan Ramadan, terus kita kecapean, kita tertidur di situ, tidurnya pun dihitung ibadah. Artinya bukan sengaja untuk tidur. Bukan sengaja untuk tidur. Ya, luar biasa. Jadi kayak kita tadarusan atau mungkin kita ngajar, kecapean kita tertidur, itu tidurnya aja udah dapat pahala. Habib, kan tidak semua umat Islam itu bisa setiap saat ketemu dengan bulan suci Ramadan. Betul. Apa yang harus kita syukuri ketika kita sebagai umat Islam bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh hikmah? Betul. Orang yang sudah mendapati bulan Ramadan itu harus syukur. Kenapa? Karena Ramadan buat dia adalah hadiah
Berapa banyak orang yang pengen masuk bulan Ramadan cuma nggak dapat. Ya, ya. Dan disitulah Allah akan menghapus dosanya. Amalan sunnah jadi dihitung pahala wajib. Kemudian berapa banyak orang naik derajat di bulan Ramadan. Nah, ini hadiah buat kita. Mungkin kita nggak sempat ya istighfar di bulan yang lain. Barangkali di bulan Ramadan kita sempat. Atau mungkin kita nggak bisa ngaji Quran, nggak ada waktu. Atau mungkin yang paling sering kita lihat silaturahim ya. Iya, ya. Sama ibu kalau nggak lebaran nggak pulang. Makanya ini momen, betul-betul momen di bulan Ramadan. Iya, iya. Jadi memang sebuah hadiah dan itu harus disikapi dengan bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Tentunya meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ya. Betul. Gitu ya, Bib. Nah, lalu Bib, kira-kira apa yang perlu dipesankan kepada masyarakat kita, khususnya sobat ATF yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, supaya bisa menjaga puasanya paling tidak secara lahir kewajibannya dia utuh, tetapi secara substansinya dia juga dapat menjaga puasanya. Saran saya, perbanyak di rumah. Ketika kita kumpul dengan orang itu kadang ada aja kita rasan-rasan, kadang menuntut kita untuk bohong, yang itu menghilangkan substansi dari puasa itu sendiri. Kemudian kalaupun Anda bekerja, silahkan bekerja, tapi jaga dari omongan-omongan yang nggak baik, dari perbuatan yang bisa menghilangkan pahala, dan juga jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir kita. Meskipun kita berharap dikembalikan Ramadan kepada kita tahun demi tahun, tapi kalau orang sholat itu sholat terakhir begitu khusyuk, sama juga andai ini Ramadan terakhir buat kita, bagaimana kita menyikapi, kita melaksanakan Ramadan betul-betul maksimal. Kalau doa di bulan suci Ramadan yang bisa diamalkan untuk dapat keberkahan apa kira-kira? Doa yang biasa diamalkan oleh masyarakat Muslim seperti yang disebutkan dalam hadis, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan maafkanlah kami. Itu juga kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Intinya perbanyak doa seperti itu dan mintalah di bulan Ramadan dengan permintaan duniawi ukhrawi, karena Allah lagi buka semua ini. Ibarat toko lagi door prize, lagi big sale ini. Lagi big sale. Ini cuman kita dapat waktu 30 hari aja. Jangan sampai 30 hari ini justru kita sibuk dengan duniawi. Yang hanya sementara kita nikmati sebulan 3 bulan habis. Tapi Ramadan ketika berkualitas, seumur hidup kita akan beruntung. Banyak orang terkecoh, mumpung Ramadan ayo jualan. Nah, begitu. Eman, mumpung Ramadan tinggalin hal yang duniawi tadi itu. Bib, kalau orang sudah berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dan menjalankan ibadah gitu, kenapa di dalam 11 bulan yang lain gitu, kadang mereka tidak seperti pada saat bulan suci Ramadan? Bagaimana mensikapinya itu? Iya, manusia itu kan punya musuh dua, setan kemudian hawa nafsu. Setan yang mengganggu dari luar, nafsu yang dari dalam. Yang dari luar ini dikerangkeng sama Allah, diikat sebagaimana di dalam hadis, wasulsilati syayatin, setan semuanya dimasukkan kemudian diikat, nggak bakal ganggu. Musuh kita tinggal satu, musuh kita hanya hawa nafsu, dan itu pun dapat solusi dengan berpuasa. Makanya ibadah di bulan Ramadan lebih enteng. Kenapa? Musuhnya nggak ada. Semua enak. Dan juga lingkungan menuntut untuk kita ibadah. Kalau kita aja nggak terawih, tetangga kita terawih, kita nggak enak nggak terawih. Meskipun kita terawihnya nggak ikhlas karena Allah ya, tapi lingkungan semuanya terawih, kita nggak terawih nggak enak. Begitu juga ketika kita puasa, yang lain yang ngeliat orang nggak puasa kan sepertinya kok kurang afdol ya. Atau kita yang nggak puasa, ngeliat orang lain puasa. Alhamdulillah. Tapi mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya pada saat kita umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa, baik untuk umat Islam sendiri ataupun juga kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang lain. Ramadan adalah bulan yang barokah, bulan yang mulia. Muliakan bulan Ramadan, niscaya Allah akan memuliakan kalian. Muliakan dengan amal ibadah, hiasi diri dengan amal-amal sunnah. Insya Allah apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muliakan bulan Ramadan maknanya
baik kita sebagai muslim jangan kotori bulan Ramadan, atau mungkin yang di luar sana jangan mengotori bulan Ramadan karena ini bulan suci kami. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan kita maksimalkan amal ibadah, kita jaga kemuliaannya, bisa menjadi media. Dengannya kita bisa saling menjaga ukhuwah persaudaraan, baik dengan orang yang muslim ataupun yang non-muslim. Ya, baik, Habib, terima kasih banyak. Masya Allah. Bahwasanya semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih banyak saya. Nonton podcastnya. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan. Amin, amin, Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sahabat ATM Podcast dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast kita dalam rangkaian bulan suci Ramadan bersama dengan Habib Mustafa Al-Hirij, pengasuh pondok pesantren Darul Toha Batu. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga bisa meningkatkan amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan untuk mempertebal iman kita di bulan suci Ramadan. Saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.